Kalau memang tidak sah, tidak qualified, ya ngapain ikut debat capres segala gitu. Tapi setelah kalah baru mengatakan ini tidak qualified ya. Dan padahal jauh menyangkut kualifikasi calon itu kan bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk menilai ya. Itu adalah sebenarnya kewenangannya Bawaslu dan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskan hal itu. Dan kawan semuanya, terima kasih banyak telah hadir di gedung MK dan terima kasih atas kesabarannya menunggu proses pendaftaran dan sudah selesai. Kami yang hadir ini semuanya adalah tim pembela Prabowo Gibran. Hadir antara lain ini sebelah ini adalah Pak Hinca Panjaitan, ini Pak Oto Hasibuan, ini Pak Oce Kaligis, ini Pak Bos, semua kenal. Pak Hotman Paris, ini Pak Maulana Bungaran, dan lain-lain semua ya. Jadi ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Oto bilang, dalam debat Cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan Cawapres 01 dan 03, itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi syarat formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan sengketa pemilu yang saat ini seperti kita ketahui bahwa kubu 01 maupun 03 telah mengajukan gugatannya kepada pihak MK. Gugatan tersebut mereka layangkan dikarenakan tidak menerima keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dan dalam gugatan MK tersebut mereka ajukan ya cukup kontroversial, di mana kubu 01 menginginkan pemilu ulang tanpa Gibran, sedangkan kubu 03 menginginkan pemilu ulang dan paslon 02 didiskualifikasi. Tentunya masing-masing mereka memiliki alasan untuk mengajukan ke MK tersebut. Namun dalam kubu 02 juga tidak mungkin tinggal diam. Mereka juga telah mempersiapkan para pengacara handal untuk bisa membantu Prabowo dan Gibran. Seperti yang kita ketahui bahwa pertempuran atau pertarungan di MK nanti akan menampilkan para ahli hukum atau para pengacara-pengacara handal di seluruh Indonesia. Seperti kita ketahui di kubu 02 nanti yang langsung dipimpin oleh Prof. Yusril, ada juga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, ada Oto Hasibuan, ada Oce Kaligis, dan masih banyak lagi para pengacara yang akan membela Prabowo Gibran. Kurang lebih di dalam tim tersebut ada 45 orang. Sedangkan di kubu 01 ada 1000 orang, ya. Kemudian di kubu 03 itu ada 100 orang. Artinya bahwa Prof. Yusril membawahi 44 lainnya atau total 45 orang akan berhadapan dengan 100 orang dari kubu 03 dan 1000 orang dari kubu 01. Kira-kira hasilnya seperti apa? Tentunya kita akan nantikan pada sidang MK nanti. Dan untuk itu, pada kesempatan kali ini, di dalam video-video yang akan saya reaksi, kita akan mendengarkan komentar-komentar dari para pengacara yang akan membantu Prabowo Gibran. Kita akan mendengarkan komentar dari Prof. Yusril, dari Hotman Paris, dari Oto Hasibuan, dari Oce Kaligis, dan juga beberapa pengacara lainnya. Namun ada hal menarik di sini adalah dari tim 02 ini, mereka sangat optimis dan yakin bahwa ini adalah persoalan standar, bukan persoalan yang luar biasa. Dan bahkan Hotman Paris mengatakan gugatan yang diajukan kubu 01 maupun 03 itu
gugatan yang super cengeng. Baik, sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung ke video pertama, komentar dari Prof. Yusril Issa Mahendra. Kalau memang tidak sah, tidak qualified, ya ngapain ikut debat capres segala? Iya. Tapi setelah kalah baru komen. Qualified, ya. Dan padahal jauh menyangkut kualifikasi calon itu kan bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk menilai, ya. Itu adalah sebenarnya kewenangannya Bawaslu dan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskan hal itu. MK itu semata-mata akan mengadili sengketa hasil. Bahwa diambil contoh-contoh beberapa dari pilkada, jadi mana pernah MK itu mendiskualifikasi calon dalam pilkada, kita memang mengatakan ya itu terjadi, tapi sesuatu yang sebenarnya sangat extraordinary, satu yang luar biasa, seperti contohnya misalnya kasus Bovendigul, ya, yang pada waktu itu sudah diputuskan oleh Bawaslu, salah satu pasangan tidak boleh maju karena masih memenuhi syarat sebab masih belum 5 tahun, ya, menjalani bebas dari menjalani tindak pidana, tapi KPU-nya jalan terus. Bahkan ada putusan Pengadilan Tinggi jalan terus KPU-nya. Nah, sampai ke MK kemudian mengambil keputusan mendiskualifikasi calon yang bersangkutan. Jadi itu sebenarnya sesuatu keadaan yang luar biasa. Nah, itu tidak terjadi pada Pak Gibran sepanjang pencalonan beliau sebagai calon wakil presiden. Dan putusan MK nomor 90 yang membolehkan Pak Gibran itu maju sebagai pasangan calon presiden bersama Pak Prabowo, itu kan sudah berapa kali juga diuji di Mahkamah Konstitusi dan 2 kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi pencalonannya itu tetap sah, ya. Karena itu saya mengatakan permohonan ini kalau memang ingin supaya mendiskualifikasi Pak Gibran, itu sebenarnya para pemohon itu berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi. Iya, berhadapan Mahkamah Konstitusi. KPU sebagai maupun berhadapan dengan kami sebagai pihak terkait. Karena pencalonan Pak Gibran itu didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mau didiskualifikasi, itu sebenarnya mereka berhadapan dengan MK. Itu yang saya katakan. Dan kawan semuanya, terima kasih banyak telah hadir di gedung MK dan terima kasih atas kesabarannya menunggu proses pendaftaran dan sudah selesai. Kami yang hadir ini semuanya adalah tim pembela Prabowo Gibran. Yang hadir antara lain ini sebelah ini adalah Pak Hinca Panjaitan, ini Pak Oto Hasibuan, ini Pak Oce Kaligis, ini Pak Bos, semua kenal. Pak Hotman Paris, ini Pak Maulana Bungarlan, dan lain-lain semua, ya. Jadi ada 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Mohaimin Iskandar, dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada 2 pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka dan sudah sah, dan juga sudah ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa dan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi malam hari ini. Kemudian surat permohonan sudah diserahkan juga masing-masing satu-satu untuk satu permohonan, dan sudah dinyatakan lengkap seluruhnya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dan sudah dicatat dalam pendaftaran. Dan tentu kami akan menunggu sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu memutuskan apakah permohonan kami diterima atau tidak diterima sebagai pihak terkait dalam kedua perkara yang sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi ini. Dan selanjutnya kami akan mempersiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon,
dan itu sudah harus diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret yang akan datang, dan pada tanggal 28 sesuai dengan jadwal yang disusun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024, kami diberikan kesempatan untuk menjawab ya, atau membacakan jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon pada tanggal 28 Maret yang akan datang. Jadi kami harus kerja maraton, ya, kerja, dan sudah bekerja sejak kemarin, dan insya Allah solid tim ini, dan satu suara, ya, di depan-depan ini orang besar-besar semua ini. Ada Pak Otto, ada Pak Oce, apalagi yang sebelah kanan saya ini bos besar. Jadi insya Allah tim ini solid, ya, satu suara, satu sikap dalam membela Pak Prabowo Gibran. Kami berkeyakinan bahwa insya Allah kami akan mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen dan dalil serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara. Secara logika berpikir juga, bayangkan saja kita bicara tadi dengan Pak Oce, sudah ada dan mereka ikut di dalam debat, sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak, legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat? Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan. Hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, tapi itulah poin yang paling penting. Kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Terima kasih teman-teman. Pak Hotman mungkin. Gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, ya? Cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi syarat formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Atau ditolak, itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu, ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang harus dimohonkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana. Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau persoalan bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran, dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan, karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding. Nah, secara logika berpikir juga, bayangkan saja kita bicara tadi dengan Pak Oce, sudah ada dan mereka ikut di dalam debat. Sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Benar sekali. Legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat. Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan. Hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran.
waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri, ya. Iya, Berdiri rame-rame. 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03, itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Iya. Jadi, ya Sudah tunggu kalah dulu. disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi, menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya. Saya hanya mau mengulang lagi, di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan, ya. 2 kali dalam pemberian nomor, 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ya, ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu udah benar-benar, saya udah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Jadi kenapa 2 kali? Karena 02 ini ya. Tadi sudah cengeng, tadi basic atau becek tadi. Becek lah dua-duanya. Baik, Pak Oce ada mau tambahkan sepatah dua kata-kata. Ini Pak Senior. Saya cuma mau bahas mengenai bukti narasi. Bukti narasi tidak dikenal di dalam pembuktian, cuma itu. Dan saya sudah siap untuk itu. Dan saya mendukung semua teman-teman saya, Pak Otto sebagai wakil saya, Pak Ketua, dan kami telah sangat siap dan kami adalah satu di dalam pembelaan. Terima kasih. Ini Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua tim pembela ya. Tadi Pak Hotman sudah, silakan ini wakil ketua Pak Fahri Bahmid. Silakan Pak Fahri. Iya, terima kasih. Sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh ketua tim tadi, Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, kemudian wakil ketua tim Bapak Profesor Otto Hasibuan, dan senior kami Pak Profesor Oce Kaligis dan Bang Hotman. Kami mungkin menambahkan beberapa hal penting saja bahwa sejauh ini tim sudah bekerja untuk membedah anatomi dan konstruksi permohonan yang diajukan oleh 2 pasangan calon, dan bagi kami ini persoalan yang sangat standar saja. Jadi Persoalan sejauh standar ini yang ini. kita identifikasi tidak ada hal yang sangat istimewa dalam permohonan ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Otto Hasibuan bahwa format permohonan ini sebenarnya tidak dikenal. Ini sesuatu yang sangat tidak generik sebenarnya ya. Ini sangat tidak lazim. Cuman karena itu adalah hal yang sudah diajukan, kami berkewajiban secara konstitusional untuk membantah semua itu. Jadi semua permohonan telah kami susun. Pada saatnya nanti sekitar hari Kamis, kalau nanti dalam pemeriksaan pokok persidangan, kami akan mengajukan jawaban secara tertulis yang akan kami sampaikan secara komprehensif tentunya. Jadi banyak hal sebenarnya yang telah kita identifikasi yang tidak perlu kita sampaikan secara terbuka. Mungkin nantinya pada saat persidangan kita akan menyampaikan secara lebih jelas ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita hargai saja apa yang mereka ajukan hari ini sebagai bagian dari hak konstitusional mereka, walaupun dalam konteks tertentu kita pandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam mekanisme hukum acara dan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Mungkin seperti itu yang dapat saya tambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Profesor Yusril. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan kelakuan super cengeng? Sebagai contoh analogi, anak kecil pada waktu dikasih permen, dia ceria, ketawa-ketawa karena permennya enak. Dia bermain-main sama teman-temannya, enak permennya, dan dia sangat senang sama ibunya, ketawa-ketawa di depan ibunya. Tapi begitu permennya habis, dia mulai cengeng, merengek-rengek, minta dibelikan permen lagi. Ya, karena nggak dikasih ibunya mulai dibilang nggak becus gitu loh. Sama seperti pemilu. Pada waktu pengumuman pencalonan, semuanya ceria, bersembira, bawa pendukung, dan semua calon dianggap sah, tidak ada protes apapun.
Demikian juga waktu debat, semuanya ceria. Calonnya pun tidak pernah ada kata-kata, kamu tidak sah sebagai calon, kamu tidak sah sebagai cawapres. Ceria semuanya. Sama seperti anak tadi, waktu permennya masih ada, ceria. Tapi begitu kalah pemilu, langsung merengek-rengek, oh itu, kamu tidak sah sebagai calon. Sama seperti, makanya saya bilang super cengeng. Saya sudah baca tuntas 2 berkas permohonan, itu kan minimalis, minim bukti, lemah argumentasi. Ya. Kalau paslon Amin tuh yang dipersoalkan, hal yang dipersoalkan yang relevan dengan sengketa proses, sengketa hasil pemilu BHPU, kalau kita merujuk ke konstitusi maupun ke undang-undang pemilu itu hanya 8 poin. Ya, soal berapa TPS yang kata dia ada pencoblosan ulang hanya sekitar 2000 TPS, ya, karena yang nggak ada relevansinya juga dengan kami. Ada pengurangan suara paslon mereka di berapa gelintir TPS, 4 atau 5 TPS, ya kan, ya. Yang lainnya adalah lagi-lagi mendaur ulang persoalan pencawapresan Mas Gibran, which is pencawapresan Mas Gibran itu kan sudah nggak ada masalah sama sekali. Karena putusan MK tidak menyebutkan putusan MK nomor 90 dibatalkan. Kedua, ada putusan MK nomor 141 yang justru menguatkan bahwa di putusan MK nomor 90 itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP, ya, yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional, ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Mau terima atau tidak, dokumen ketetapan hasil Pilpres yang keluar dari Buya tetap sah. Kenapa hari ini penting? Kenapa tanggal 20 Maret itu penting? Kalau kita bertanya, surat apa ya? Surat apa yang mengatakan seorang presiden dan wakil presiden? Dan surat itu adalah surat penetapan yang dikeluarkan oleh KPU. Ya. Tidak ada dokumen lain, Bahkan kalau kita melihat kalau melihat di MPR itu kan adalah pengambilan sumpahnya misalnya gitu. Tapi suratnya hari ini. Surat ketetapan yang ditandatangani oleh KPU. Misalnya nanti masuk ke MK, kemudian MK menolak misalnya, surat itu tidak berubah. Tapi kalau misalnya adanya perubahan itu surat itu berubah. Tetapi kalau misalnya surat dari KPU yang ditandatangani hari ini, 20 Maret, itulah surat yang menentukan siapa yang menjadi presiden. Sebelum ke sana nih Bang, sebelum kita pindah gedung lah gitu ya. Masih di gedung yang ada di Imam Bonjol dulu deh. Kalau misalnya tadi kubu 1 mengatakan tidak akan menandatangani, artinya dia tidak menerima. Kubu 3 nggak tahu deh. Masih abu-abu. Ada mungkin kita terima, ada mungkin bisa menerima. Ancaman nggak buat Anda? Karena kan Anda butuh surat itu tadi. Surat tersebut surat tetap sah karena ditandatangani dan dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Lembaganya KPU, yang mendatangani adalah 7 anggota KPU. Dan itu adalah yang membuat surat tersebut sah. Dan kalau kita melihat rekap meskipun ada yang tidak menerima. Dalam rekap nasional, Paslon 1 dan Paslon 3 dalam beberapa provinsi mengatakan kami tidak akan mendatangani. Tapi tetap sah ya? Tapi itu kan hak. Tapi kan dalam proses tersebut itu... Tapi bisa dilantik Bang? Sebuah dokumen itu sah apabila dikeluarkan oleh lembaga yang sah dan ditandatangani oleh anggota yang sah. Dan itu adalah dokumen 7 komisioner bisa menandatangani setelah memang kalau sudah bisa diterima, kan begitu. Kalau kita bisa mengacu kepada tahun 2019, bolehlah kita lihat tahun 2019. Apakah paslon yang satu lagi menandatangani atau tidak. Kemudian kalau kita melihat rekap rekap provinsi juga banyak paslon 1 dan paslon 3 juga tidak menandatangani juga gitu loh. Tapi kan juga tetap masuk ke rekap nasional. Jadi meskipun paslon 1 dan paslon 3 tidak menandatangani atau keberatan terhadap hasil rekap itu nasional, tetap sah ya? Dokumen tersebut tetap dokumen yang sah. Gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi sebenarnya ini adalah ada juga pertarungan para bintang, khususnya para advokat, di mana kalau kita lihat dari kubu 01, kubu 02, kubu 03 ini dipenuhi para advokat yang mempunyai nama di tanah air. Dan saja ini akan menjadi pertarungan intelektual untuk membuktikan siapa yang benar. Ini tidak hanya seperti dalil, tapi juga lebih kepada pembuktian dan juga sebagai cara untuk mencerdaskan masyarakat. Kalau kita lihat di kubu 01 ada nama Ari Yusuf dan juga ada nama mantan ketua MK HAM dan Sulfa, di mana mereka sendiri menuntut adanya pemilu ulang. Tentu saja nanti akan ada pembuktian
tidak hanya seperti bukti tapi juga adalah adu intelektual. Sedangkan dari kubu 02 kita lihat di mana kemarin juga sudah datang ke gedung MK, ada beberapa nama yang cukup eksis seperti nama Oce Kaligis, nama Hotman Paris Hutapea, bahkan juga dipimpin langsung oleh Prof. Yusril Issa Mahendra. Sedangkan dari kubu 03 kita melihat ada nama advokat senior Todung Mulya Lubis, bahkan Mahfud MD sendiri sebagai mantan dari ketua MK juga ikut merumuskan bagaimana dari tuntutan. Nah, kalau kita lihat dari kubu 01, kubu 02, 03 di mereka memiliki dalil masing-masing, dan juga tim kubu 02 mereka tetap mengatakan bahwa MK adalah sebagai ajang pembuktian dari adanya perselisihan hasil pemilu, sedangkan dari kubu 01 maupun kubu 03 mengklaim adanya ada kecurangan. 02 masih berkeras bahwa apa yang dituntut oleh tim 01 atau 03 ini lebih tepat diarahkan kepada Bawaslu. Jadi kita tunggu saja terkait dengan sidang yang ada di MK di mana akan dimulai besok, dalil mana yang akan bisa dibuktikan, tentu saja yang akan langsung diuji oleh para hakim MK, sehingga adanya pun pembuktian dilakukan oleh kubu 01, kubu 02 atau kubu 03, kita bisa langsung melihatnya manakah pandangan yang benar atau pandangan sesuai. Bagaimanapun ini juga adalah dari Pilpres, dan kita akan bisa melihat siapa yang dibenarkan ataupun nanti klaim atau dalil mana yang akan diajukan dan nanti akan diputuskan oleh dari hakim MK ini sendiri. Medok. Halo guys, kita kemarin beberapa waktu yang lalu dihebohkan dengan statement dari Pak Henry Yosodiningrat, kubu hukumnya Paslon 03, yang menyatakan akan ada Kapolda yang akan dihadirkan sebagai saksi untuk membuktikan adanya perbuatan TSM, ya. Tapi kemudian beberapa waktu yang lalu hal tersebut diklarifikasi oleh Pak Todung Mulya Lubis yang menyatakan bahwa Kapolda tersebut tidak berani hadir karena tidak diizinkan oleh Kapolri. Nah, yang ingin saya bahas satu pertama bahwa kedua hal tersebut harus dibuktikan. Ya, satu, statement bahwa Kapolda akan dihadirkan menjadi sebagai saksi di MK harus dibuktikan. Jadi kalau pada saat persidangan di MK tidak dihadirkan, maka ini adalah berita hoax. Ya, berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 1946. Ini bisa terkena delik pidana guys, ya, menyebarkan berita hoax yang menyebabkan kegaduhan karena itu dijadikan legitimasi, dijadikan dasar bagi para pendukungnya untuk menyerang Pak Jokowi, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, memang ada catatan bahwa pasal Undang-Undang 1 tahun 1946 ini juga kan sudah dibatalkan, ya, oleh MK. Tapi pada saat statement itu dilakukan oleh Prof. Henry, undang-undang ini masih berlaku guys. Ya, baru beberapa saat kemudian itu dibatalkan oleh MK. Jadi undang-undang itu masih bisa dikenakan bersama juga dengan undang-undang ITE, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, statement dari Pak Todung tadi yang mengklarifikasi bahwa Kapolda tersebut tidak berani atau tidak diizinkan oleh Kapolri harus dibuktikan. Ya, baik berupa keterangan dari saksi atau bukti tertulis. Ya kan, instruksi dan lain sebagainya tidak bisa dibuktikan juga, maka ini ada delik pidananya juga guys, sama dengan yang tadi saya sampaikan, ya kan, delik-delik pidananya, ya kan. Nah, memang guys, untuk ya menutupi kebohongan, ya kan, itu ada idiom harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Nah, inilah yang patut saya duga dilakukan, ya kan. Kebohongan pertama, ya kan, ditutup oleh kebohongan yang lain. Ya mau nggak mau harus seperti itu. Dan oleh karena itu kita lihat saja guys, apakah yang pertama di sidang MK nanti Kapolda itu dihadirkan atau tidak, ya kan? Kalau tidak bisa dihadirkan, kedua advokat senior ini, ya senior saya ini bisa dikenakan delik pidana guys. Terima kasih, salam Legal Talk. Hendar Samarantoko di sini. Yusril, Otto, Hotman, dan Oce Kaligis kawal Pak Prabowo di sengketa MK. Mampus! 100 pengacara yang disiapkan Pak Ganjar. Kayaknya kalau di head to headin sama Bang Hotman Paris saja, udah lewat. Gimana ditambah Pak Otto, Pak Oce Kaligis? Kelar. Menteri Pertahanan ini bos, pertahanan. Kalian serang mereka di MK. Mereka bertahan bro. Itali tembok pertahanan atau Cina tembok Cina bro, ini mah susah ditembus. Menteri Pertahanan jangan diserang, nanti kena counter.
Aduh, lagian kalau udah kalah ngapain lagi sih? Capek-capek harus keluar biaya, nunggu waktu yang panjang. Udah mendingan nungguin proses 5 tahun ke depan aja, daftar ulang lagi Pak Ganjar. Itu juga kalau ada parpol yang mau ya. Kapolda dibawa ke MK sama Pak Ganjar Mahfud. Kapolda menjadi saksi di MK. Dari Kapolri akan mengizinkan nggak Pak untuk Kapolda itu jadi saksi? Ya kalau memang ada ya boleh-boleh saja. Tapi kan harus ada buktinya. Harus ada panggilan. Ya kita lihat. Kapolda ini apa? Pak dari kan harus bisa dibuktikan. Artinya belum ada komunikasi juga ya Pak? Kapoldanya siapa dari Kapolri ini? Nah, saya justru menunggu. Namanya siapa? Ya. Bravo Pak Listio Sigit Prabowo, Kapolri kita tercinta. Luar biasa Pak Listio ini. Memang Kapolri yang sangat berani mengungkap kasus-kasus besar. Ya kan, seperti dalam institusinya sendiri, Pak Sambo dulu diungkap kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Kasus Teddy Minasa juga dikupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang dia ungkap. Dan dia tidak tebang pilih. Luar biasa Pak Kapolri kita tercinta. Jadi saya sangat tidak meragukan kepemimpinan Pak Listio Sigit ini. Ya, saya sepakat Pak Listio tadi terhadap statement Bapak yang mengatakan harus dibuktikan terlebih dahulu dan Bapak memberikan izin Kapolri nanti ke MK. Jadi memang negara kita negara hukum. Hukum itu menjadi panglima tertinggi di negara kita. Jadi siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi di grup 03 itu Pak Ganjar Mahfud jangan hanya bisa bilang curang. Buktikan curangnya mana, saksinya mana, kan seperti itu. Jangan kayak kasus Bang Aiman di Polda sekarang ya kan, kena dugaan tindak pidana penyebaran hoax ya kan. Karena apa? Bilang Polri tidak netral di pemilu 2024. Nggak ada buktinya, nggak jelas ya kan. Terus juga sekarang Kapolri kan bilang menunggu siapa nama Kapoldanya. Sebutkan dong grup 03. Biar apa? Biar diselidiki, biar Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi kalau memang ada pelanggaran terhadap siapapun akan diproses kan gitu ya. Jadi menurut saya mau bawa Kapolda kayak ke MK, mau bintang 2, bintang 3, bintang kejora kayak, mau dari bintang dari langit diturunkan pun, menurut saya Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti yang akan menang atas suara rakyat. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Baik sobat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan untuk sidang MK nanti akan menjadi tontonan yang menarik bagi kita sekalian, karena akan beradu argumen para lawyer-lawyer handal tanah air yang dipertemukan mulai dari 01, 02 maupun 03. Dan tentunya sebagai rakyat kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari sidang ini. Akan banyak hal yang kita bisa dapatkan informasinya, dan mungkin juga ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita temukan dalam sidang sengketa Pilpres tersebut. Baik, kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan juga kepada para sahabatku yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Akhirnya, saya mohon undur diri dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.